Saya sempat nanya, udah diangkut ya Pak? Memang TPS-nya udah di ini? Dia bilang belum. Jadi, tapi kalau dia tidak melakukan pengangkutan sampah, dia nggak dapat uang gitu ya. Tidak dapat gaji lah istilahnya. Kita perlu tahu dulu bahwa gambaran kenapa gitu terjadi kedaruratan ini. Sebetulnya kan Kota Bandung tuh menyumbang sekitar 60-70% ya sampah ke TPA Sarimukti ini gitu ya. Dan itu tuh sudah melebihi kapasitas yang ada dalam perjanjian antara kota sama provinsi. Karena kalau kita ngelihat data gitu ya, di Jawa Barat ini kan memang proporsi organik itu kan yang paling besar ya, 50-60%. Baiknya nih langkah ke depannya harusnya seperti apa sih menghadapi, karena kita nggak mau dong dikit-dikit TPA overload, terus nggak ada lagi pengangkutan, terus nanti solusinya buka lagi TPA baru. Oh no gitu, masa zaman sekarang kita masih buka TPA baru, itu kayaknya hanya memindahkan masalah. Karena kalau bisa kita lihat lagi ke belakang ya, sebenarnya Bandung Raya itu sudah pernah terjadi darurat sampah, dan itu menjadi sebuah peringatan, bahkan jadi hari sampah nasional itu karena terjadi ledakan gas metan yang ada di TPA Lebih Gajah sebelum adanya Sarimukti. Itu sampai masyarakat di Bandung Raya itu masuknya ke TPA Lebih Gajah. Nah, Lebih Gajah ini meledak, akhirnya longsor, menyebabkan 2 desa terhapus dari peta dan menghilangkan 150. Artinya kan masyarakat, artinya Indonesia ini jadinya tidak pernah ya dengan permasalahan sampahnya ini gitu. Kita juga harus lihat nih apa sih sebenarnya langkah yang harus kita lakukan dari pihak ini, karena seringkali ini disalahkannya masyarakat yang buang sampah, tapi masyarakat bilang ya orang pemerintahnya juga nggak ada ngasih instruksi apapun gitu, fasilitasnya juga mana gitu, masyarakat yang dibuangnya jadi gimana aja gitu. Wah ini masing-masing mungkin ya dari PBD mungkin ya. Karena pertanyaannya sebetulnya terkait apa sih yang sebenarnya harus dilakukan. Nah, maka aku akan mulai ini sebenarnya dengan ketika kita ngelihat tata kelola sampah gitu ya, itu tuh kita perlu ngelihat dari 5 aspek gitu. Yang pertama dari regulasi, kemudian juga bagaimana regulasi itu mengatur sebetulnya ya, tata kelola pengelolaan sampah yang perlu ada gitu. Kemudian dari pembiayaan, kemudian teknis dan operasionalnya seperti apa, kemudian bagaimana bentuk kelembagaan yang ada. Tadi ya bahas berbagai aktor dan perannya apa saja, dan juga partisipasi. Nah, dari situ sebetulnya kami merefleksikan ya dengan berbagai kegiatan yang udah kami coba dorong gitu, diadvokasikan ya. Yang pertama adalah kita kan perlu melihat bahwa ini saya cerita dulu bahwa si TPA ini kan sebetulnya itu diisi oleh berbagai kerjasama yang ada di kota kabupaten dengan provinsi. Nah, kita tuh ada dasar dokumennya, itu perjanjian kerjasama antara provinsi dengan kabupaten kota. Nah, di situ ketika kita melihat faktanya adalah ternyata dari kabupaten kota, khususnya tadi kota Bandung itu, membuang ke TPA Sarimukti itu ternyata melebihi dari perjanjian gitu. Itu jadi melebihi dari perjanjian yang ada dalam PKS tersebut. Nah, akhirnya kami di BJB sebetulnya mendorong untuk direview kembali sebetulnya perjanjian kerjasama itu. Agar apa? Agar provinsi juga bisa menegaskan selain dari timbulan yang perlu dibuang gitu ya, tapi di situ juga bisa diatur sampah apa yang bisa dibuang ke TPA. Tentu tadi kan lekat dengan pendekatan misalnya waste hierarchy, tapi di situ juga kan kelihatan bahwa ada proporsi sampah organik yang besar, sehingga itu harapannya tidak dibuang lagi ke TPA dan bisa dimanfaatkan dengan berbagai macam pendekatan gitu, teknis operasionalnya seperti apa, pembiayaannya dan partisipasinya seperti apa. Tapi kan selain itu kita juga nggak bisa melihat dari sisi regulasi dengan framing kerjasamanya aja, tapi juga dari segi teknis dan operasional. Nah, ketika kita tadi menggembar-gemborkan kita akan melakukan pengolahan organik semaksimal mungkin di kota kabupaten, kita perlu ngecek nih, ada gap nggak antara timbulan sampah organik dan kapasitas pengolahan organik yang ada di kota kabupaten. Nah, teman-teman di BJBS juga coba mengkaji itu. Ternyata salah satu di kota Bandung dengan total timbulan sampah organik per hari yang mencapai 1000-an ton gitu ya. Kapasitas pengolahan organik yang diidentifikasi sudah ada existing itu cuma 42 ton untuk bisa ngolah. Berarti gapnya tinggi banget kan?
42 ke untuk 1000 itu Oh, gimana tuh? Untuk itu jauh artinya kan banget sih. artinya kan solusi yang perlu disampaikan itu sudah harus melintasi atau melampaui birokrasi, administrasi, bahwa kota Bandung lahannya ada di kabupaten dan lainnya itu kan harus diterobos gitu. Dan perlu keberanian, perlu political will yang kuat gitu dari kota gitu atau kabupaten gitu. Kita ngelihat realita itu gitu. Dan bagaimana nih masyarakat ini sebenarnya kan bisa banyak dilibatkan ya gitu ya untuk memaksimalkan kapasitas olah organik yang ada gitu. Nah, di satu sisi kita juga terus menggembar-gemborkan kampanye babarangan ngomposnya agar proses pengomposan ini tidak lagi jadi hal yang aduh sulit ya, kok nggak berhasil ya. Enggak, ini tuh sebuah hal yang sebenarnya bisa kita lakukan secara kolektif gitu di masing-masing wilayah. Tidak bisa home composting, tentunya kewilayahan harus menyediakan fasilitas composting komunal, memanfaatkan lahan-lahan yang ada, bekerja sama dengan dinas-dinas yang terkait ketahanan pangan dan pertanian, pertamanan gitu dan lain-lain. Karena mereka punya lahan gitu dengan metode-metode yang tentunya memaksimalkan peranan juga yang kami rekomendasikan, misalnya open windrow, padat karya gitu. Orang-orang misalnya petugas-petugas pengumpul sampah tuh bisa dilibatkan untuk open windrow, untuk bekerja untuk ngompos dan lain-lain gitu. Nah, dari segi pembiayaan tentunya kan ini bisa memaksimalkan mekanisme dari BTT gitu ya. BTT ketika kedaruratan itu muncul, maka mekanisme BTT biaya tidak terduga ini kan bisa dialokasikan sebetulnya, yang mana itu dianggarkan untuk strategi penanganan kedaruratan ini gitu. Jadi memang yang coba kami rekomendasikan sebetulnya sangat komprehensif, dari mulai teknis, regulasi, kemudian juga pembiayaan, bahkan komunikasi. Kami juga bekerja sama dengan Diskominfo provinsi dan kota untuk memunculkan sense of urgency gitu di level masyarakat gitu, dan partisipasi publik. Siapa nanti yang akan mengawasi berbagai macam proses pemilahan yang ada, pengolahan organiknya, troubleshooting ketika ada pengomposan yang tidak terjadi dan lain-lain. Nah, jadi itu mungkin Mbak Kia yang bisa saya sampaikan gitu. Sebenarnya kita melihat juga bahwa tanggung jawab tadi soal permintaan masyarakat sebenarnya udah berusaha ya keras untuk bisa mengurangi. Artinya masyarakat juga harus kita apresiasi bahwa mereka sudah berusaha nih dengan kemampuan mereka miliki untuk mengurangi itu. Ya tadi mengolah sampah, memilah dan sebagainya. Itu kan porsi masyarakat memang seperti itu kan. Tapi di sisi lain produsen selaku pemilik kemasan juga bertanggung jawab. Sekarang ini kan sudah ada perubahan LHK nomor 75 tahun 2019 terkait peta jalan pengelolaan sampah oleh produsen. Bahwa produsen di sini ada yang dia itu ada manufaktur, terus retail sama horeca, kafe dan restoran. Mereka harus punya peta jalan pengelolaan sampah dalam 10 tahun ke depan tuh, di tahun 2030 gitu. Bahwa mereka harus jelas nih pengurangannya sampai berapa persen tuh. Kalau di aturan kan sebenarnya pengurangan sampai 30% kan. Nah, dari tahun 2019 sampai sekarang yang sudah implementasi yang baru tahap uji coba itu sekitar 16%. Dari 5.000 produsen. Info terbaru 5.000 produsen. Dan yang sudah submit peta jalan adalah sekitar 42 produsen kalau nggak salah. Ini kan gapnya jauh kan seperti itu. Dan kita lihat besar tanggung jawab produsen itu sebenarnya udah ada dituang di UU sampah kan seperti itu kan. Di tahun 2008 kalau salah kan. Bahwa produsen wajib mengolah dan mengambil sampahnya sendiri kan. Atau kemasan sekali pasar konsumsi. Nah, ini yang harus kita tekan bahwa ini tahun 2023, targetnya tahun 2030. Berarti kan ada sekitar 7 tahun lagi nih. Ini seperti apa tuh? Nah, makanya di sini kita melihat bahwasanya penekanan dan tanggung jawab itu harus penuh. Karena ya mereka yang punya kemasan kok. Artinya ketika mereka memproduksi suatu kemasan, mereka harus tahu pengolahannya seperti apa tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, seharusnya produsen harus punya skema take back atau pengembalian kembali. Dan misal kayak dulu kan kita beli minuman soda yang di kaca itu kan, botol kaca, terus setelah minum kita balikin lagi, terus udah balikin produsen untuk diolah dicuci kembali kan. Nah, ini sekarang ya nggak ada nih, gitu kan. Hilang tuh. Botolnya yang plastik, plastik, terus sekarang ada kemasan-kemasan yang lebih saset, lebih kecil-kecil. Artinya produsen itu mengubah habit kita yang awalnya bisa balikin lagi, jadi sekali pakai, sekali konsumsi terus buang aja gitu. Masalah suruh ngolah, apakah punya kemampuan? Kan enggak juga kan gitu. Untuk ngolah organik aja butuh import dan lebih, apalagi mengurusi sampah plastik yang berbagai tipe gitu. Kita lihat di masyarakat, di misalnya kita ke supermarket aja,
tipe plastik juga banyak kan, dari plastik, sebenarnya juga tipenya beda-beda tuh. Jadi juga masalah, artinya produsen perlu tekan bahwa harus diikutkan juga dalam tanggung jawab ini tuh, sehingga ke depan kita nggak akan menemukan permasalahan di TPA ini, karena kan sekarang di TPA adalah udah kecampur, plastiknya banyak sekali. Tadi soal bagaimana gas metan yang diisi oleh sampah organik juga berbahaya, ketemu sama plastik yang udah dibakar, itu juga berbahaya juga tuh. Makanya makanya di sini tanggung jawab itu produsen harus ditekankan bahwa kalau di peraturan tersebut ditegaskan bahwa saset yang berukuran 50 ml atau 50 gram harus dihapuskan. Cuma sekarang ke depan harapannya nggak yang sekecil itu kan, tapi kemasan plastik yang sekali pakai semuanya harus di phase out tuh. Dan harapannya nggak cuma 16 ini doang nih, tapi semuanya juga harus ditekankan bahwa mereka harus kuat tuh. Dan bagaimanapun juga peta jalan mereka seharusnya memang jelas bahwa mereka harus pengurangan dulu produksinya gitu. Nah, sampai saat ini adalah kita nggak tahu apa sih yang mereka lakukan dalam peta jalan itu. Ya kalau di level individu ya, sebenarnya yang bisa kita lakukan itu sederhana sebetulnya, bijak mengkonsumsi, gak cuma makanan tapi juga barang. Meskipun kedengarannya sederhana, tapi memang kesederhanaan itu butuh proses yang rumit ya. Maksudnya kita ada di titik ini di mana mayoritas warga tuh sangat konsumtif kan, karena dibentuk dari kebiasaan yang dibangun bertahun-tahun gitu. Nah makanya untuk membangun kebiasaan yang lebih bijak dalam mengkonsumsi makanan maupun barang itu juga memang butuh waktu yang gak sebentar. Tapi ini memang salah satu kekuatan di level individu yang bisa kita lakukan. Karena kenapa aku sebut kekuatan? Karena ini adalah salah satu ranah yang tidak bisa disentuh pemerintah dan juga tidak bisa disentuh sama produsen sebetulnya. Ranah ini ada di kita yang bisa kontrol itu. Bijak mengkonsumsi makanan tuh sebenarnya sangat luas ya kalau mau kita bahas satu-satu. Pertama dari tidak mengkonsumsi makanan berlebihan gitu ya, secukupnya. Tadi dampaknya bisa ke food waste kalau kita terlalu banyak. Terus yang kedua juga sampah yang dihasilkan malah lebih banyak, padahal sebenarnya kekuatan kita untuk mengkonsumsi tidak sebanyak itu gitu. Jadi dengan bijak mengkonsumsi makanan justru kita juga membantu diri kita sendiri untuk mengurangi timbulan sampah, itu pertama. Yang kedua, bijak mengkonsumsi juga sebetulnya jadi kekuatan kita untuk mendorong produsen menegakkan tadi soal peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Maksudnya gimana bisa mendorong mereka, karena kan produsen itu sebetulnya membaca demand ya, kebutuhan warganya. Sebenarnya lebih ke mereka ngontrol kita kan dengan produk-produk mereka gitu ya. Tapi dengan kita wake up gitu, menunjukkan kebutuhan kita sebetulnya apa, kita butuh produk-produk yang bisa didaur ulang, kita butuh produk yang kemasannya bisa kalian ambil lagi gitu. Dengan kita bersuara seperti itu, produsen pun membaca kan, oh konsumen sekarang tuh kebutuhannya berbeda. Nah harapannya itu bisa mendorong mereka untuk lebih lebih mulai meredesain produk-produk mereka dari segi kemasan maupun ingredientsnya gitu. Kemudian yang bisa kita lakukan dalam bijak mengkonsumsi makanan juga adalah mendukung produsen-produsen, entah itu produsen besar ataupun produsen kecil yang punya concern di isu ini gitu ya. Misalnya produk-produk produsen yang sudah mulai mengambil kembali kemasan mereka. Biasanya ini dilakukan oleh produsen kosmetik misalnya. Beberapa tuh udah mulai ya. Ada yang salah satunya yang besar, terus ada juga produsen-produsen kosmetik yang kecil tapi dia udah mulai concern ke situ. Mereka take back si itunya. Memang jadi butuh effort ya. Ada ongkir mungkin yang perlu kita bayar, atau mereka menyediakan drop box di beberapa kota, tapi ya ini salah satu bentuk yang perlu dibangun gitu. Terus beberapa produsen yang lain misalnya kayak toko kelontong curah gitu ya, mereka memberikan alternatif warga tadi soal di mana bisa isi ulang. Memang belum banyak karena ya kalau dibandingkan luas daerah di Indonesia kan butuh banyak sekali toko kelontong curah, tapi dengan mulai bermunculan ini saya kira udah menjadi salah satu alternatif solusi yang bisa mendukung warga untuk meminimalisir sampahnya. Dan jangan salah, meskipun sekarang kita
kayaknya bicara ngurangin sampah tuh susah banget. Di Indonesia tuh sebenarnya paling gampang. Teman saya pernah share dia pengolahan sampah di Jepang itu. Jadi dia tinggal di Indonesia sebelumnya, kemudian dia tinggal di Jepang. Di Jepang itu lebih sulit, meskipun pengolahan sampahnya udah bagus ya, tapi di Jepang itu kita susah untuk menemukan misalnya sayuran yang tidak dikemas plastik misalnya. Di Indonesia kan kita kaya banget ya, pasar tradisional tuh banyak. Jadi sebetulnya opsinya justru lebih banyak di sini. Terus kita juga punya teknologi bungkus daun pisang gitu. Itu tuh hal yang sangat diapresiasi oleh orang-orang luar, karena di luar tuh nggak ada daun pisang gitu ya, nggak ada, susah gitu, harganya mahal kalaupun ada. Jadi saya kira menerapkan gaya hidup yang berkelanjutan itu sebetulnya bukan berarti kita membangun sebuah budaya baru, justru kita kembali ke budaya lama, budaya orang tua kita yang justru sudah lama kita pelan-pelan tinggalkan. Jadi balik lagi ke budaya lama, pakai daun pisang. Terus kalau belanja pakai kantong kain sendiri, hal-hal kayak gitu sih, bijak mengkonsumsi. Itu sebetulnya hal sederhana tapi punya efek domino yang luar biasa. Nah, itu kan tadi solusi jangka panjang ya. Kalau misalnya kita mengerucut lagi sebagai individu yang ada di muka bumi ini gitu kan. Dan di podcast ini kan kita nggak mau ngobrolin masalah terus ya, pusing, capek gitu ya. Tolong dong kasih solusi yang langkahnya untuk preventif yang sehingga kayak maupun jangka panjang dan jangka pendek kayak apa. Jadi kita ngelihat bahwa ini nih yang bisa kita lakukan sebagai individu gitu kan. Terus kita juga kan sebagai organisasi ya yang bergerak di bidang lingkungan, terus ada juga BCPNS, usaha. Apa sih sebenarnya yang langkah preventif yang baik untuk kita lakukan ya? Kalau misalnya tadi solusi jangka panjang gitu yang ceritakan, kalau yang sekarang sih sebenarnya lebih ingin mendorong ya untuk kita bisa bebarengan ngompos gitu. Kita bisa melakukan pengolahan organik semaksimal mungkin dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada, lahan yang ada. Kemudian juga selain itu ya kita juga melihat bagaimana sebenarnya si pengolahan sampah ini kan dia terhubung dengan berbagai pihak gitu ya, dengan berbagai elemen dan teknologi, misalnya teknologi pengomposan, bisa menggunakan ember dan lain-lain, itu mungkin perlu dieksplorasi juga ya, itu salah satunya. Dan kalau kami di forum BJB sebenarnya yang jangka kalau ada roadmap menuju pelarangan organik gitu. Organik mana sebenarnya, dari sumber mana yang sebetulnya bisa dikontrol lebih awal gitu. Kalau kami ada roadmapnya, misalnya yang pertama itu justru daun di jalan dan sapuan taman gitu, kurang lebih itu yang pertama. Yang kedua kemudian itu dari pasar tradisional, yang ketiga kemudian juga kawasan komersil, yang keempat baru di masyarakat itu terakhir sebenarnya. Karena yang paling mudah dikontrol itu kan yang udah terhubung dengan sistem ya. Sapuan jalan itu kan udah terhubung dengan unit pelaksana teknis Dinas Pengolahan Sampah Kota Bandung gitu. Mereka tinggal ngasih edaran, kewajiban untuk memasukkan itu ke dalam kompos dan lain-lain, itu bisa terjadi. Termasuk di pasar ada pengelolanya sendiri, di komersil apalagi itu udah ada penanggung jawabnya sendiri kan, sesuai dengan Undang-Undang dan Perda 9 2018 Kota Bandung juga itu di kawasan berpengelola diwajibkan untuk mengelola sampahnya sendiri gitu. Nah kurang lebih kayak gitu mungkin ya kalau dari segi roadmap bagi ya. Kalau dari aku ya tetap ya tadi kampanye sebenarnya cegah pilah olah tadi di level individu udah mulai harus sobat lingkungan galakan gitu ya. Tapi pesanku sih sebenarnya sobat lingkungan bisa mulai dari yang menurut kalian paling mudah diterapkan, karena untuk nerapin gaya hidup berkelanjutan atau meminimalisir sampah tuh kan skupnya ada banyak ya, dan kadang orang overwhelmed duluan karena aduh susah mulai dari mana gitu. Aku nggak bisa sebut kompos duluan, ngurangin dulu kantong plastik atau bawa botol minum kemana-mana. Justru hal pertama yang perlu dilakukan adalah yang menurut kamu paling mudah dulu. Karena kadang ada yang ngompos mah gampang, saya mah udah biasa ngompos gitu. Ada yang saya tiap hari udah bawa tumbler gitu. Jadi lakukan hal-hal yang menurut kamu paling sederhana. Kenapa ini penting? Karena ketika hal paling mudah itu kamu lakukan duluan, kamu akan merasa hal-hal selanjutnya juga mudah gitu. Jadi tidak merasa terpaksa. Itu sih mungkin dari aku. Dan tadi skupnya ada banyak. Jadi sebenarnya banyak banget PR kita untuk merubah kebiasaan sehari-hari gitu ya. Karena jangankan mengubah kebiasaan ngurangin sampah ya, beralih dari biasanya makan gorengan ke selalu makan buah juga kan itu
butuh effort ya, butuh kemampuan dan konsisten. Jadi itu aja sih, mulai dari hal yang sederhana, lakukan perlahan-lahan, lakukan dari sekarang. Oke, kalau dari saya sebenarnya itu ada tadi peraturan peta jalan pengacara produsen. Tapi bagaimana mengintegrasikan permen tadi ke daerah, kota, punya daerah. Artinya tanggung jawab produsen juga mau nggak mau harus diobrolin sama teman daerah. Karena ya daerah juga mengalami yang sama, karena artinya mereka juga ngurusin sampah plastik masa mereka juga. Artinya skema take back ini mau gak mau harus dijalankan sekarang tuh. Dan ya si pemerintah daerah juga harus diobrolin sama si produsen ini. Ya jelas, oh ternyata untuk daerah ini jelasnya ke arah mana tuh, intervensinya ke arah mana. Artinya ada pihak-pihak yang harus disampaikan lagi. Dan selanjutnya adalah yang tadi sekarang baru 16 yang mengimplementasikan, dorong lagi. Jangan sampai 16 doang nih kan. Mundur lagi nih tambahannya kan. Artinya dari 16 yang lain segera diimplementasikan. Yang perusahaan lain belum mengirimkan atau membuat dokumen peta jalannya, didorong lebih keras lagi. Harus lebih artinya mereka harus wajib tuh untuk sebelum mereka ngomongin bisnisnya mereka harus tahu pengelolaannya gimana pas konstruksi gitu. Ini juga diintegrasikan dengan ya konsen di pemerintah daerah dan kota. Artinya selama ini yang di pemerintah daerah kota adalah ya artinya kan mereka butuh budget juga. Ya beban yang dialami oleh daerah juga besar tuh. Beban yang dialami oleh masyarakat di daerah juga besar tuh. Nah, makanya bagi-bagi dong tanggung jawabnya tuh. Produsen punya resource yang besar, produsen bisa memasarkan produknya ke berbagai daerah, berbagai wilayah dengan sistem mereka. Seharusnya mereka juga bisa untuk mengambil kemasan mereka di berbagai daerah. Nah ini harus maunya saat ini mereka harus memberikan ke arah situ. Itu sih mungkin yang saat ini harus kita kejar sekarang sih. Nah, sobat lingkungan tadi kita udah dengar ya cerita-cerita dari teman-teman dari BJBS, terus ada Siska yang punya toko sampahnya juga, terus juga dari Mas Ibar gitu. Ternyata permasalahan sampah tuh bisa diselesaikan kalau misalnya nggak mau sendiri, tapi harusnya bebarengan gitu. Nggak cuma dari masyarakat aja nih yang punya tingkat kesadarannya harus ditinggikan gitu, mulai beralih untuk mengurangi organiknya gitu kan, terus juga mengurangi penggunaan plastik sekali pakainya, tapi juga ada produsen loh yang harus bertanggung jawab untuk take back pesannya, untuk redesign sistem pendistribusiannya gitu ya, tidak lagi menggunakan yang namanya saset misalnya gitu. Terus juga pemerintah juga harus berkoordinasi juga di dalam produsen, apalagi pemerintah daerah ya, karena kan masalah TPA penuh ini gitu ya, pasti ketiga aktor ini nih yang punya peran besar juga gitu. Tanpa adanya yang mengkonsumsi juga gak akan ada tuh hasilnya sampah gitu kan. Tapi kalau nggak diproduksi dari sumbernya juga dari produsen juga nggak akan akan ada juga sampahnya. Tapi kalau pemerintahnya juga nggak mau ngelolanya dengan baik, kayak akhirnya ya seperti di belakang inilah teman-teman ya gitu. Terima kasih Sobat Lingkungan sudah mendengarkan podcast Ngobrol Lingkungan kali ini. Jangan lupa terus nonton episode selanjutnya yang ada di Spotify maupun di YouTube Televisi Indonesia. Selamat mencintai.